Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat keluarga besar Pak Haji, semoga diberikan oleh Allah kesabaran. Semoga Pak Haji mendapatkan
tempat yang baik di sisi Allah. Dan semoga Allah memberikan ampunan dan segala kebaikan yang Allah terima. Juga yang kami hormati seluruh jamaah kajian Ahad pagi Al-Furqan, semoga kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, dan semoga Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita semua. Insya Allah dalam pertemuan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas berkaitan dengan seputar Ramadan, bekal menuju Ramadan. Kenapa bekal ini di antara hal yang harus kita persiapkan? Karena Ramadan itu sendiri ada tujuannya. Setiap ibadah pun semuanya ada tujuan. Maka orang-orang yang berhasil di dalam beribadah itu sendiri, termasuk di dalam puasa, bukanlah orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya orang-orang yang tidak batal saja. Kalau cuma sekedar bisa menahan lapar dan haus, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya alhamdulillah, mungkin anak-anak kita semua sudah melaksanakan itu. Nah, tapi setelah itu semua kita lakukan, yang perlu kita perhatikan, karena Ramadan ini adalah ibadah yang ada tujuannya, maka pertanyaannya, sudahkah sampai kepada tujuan dari ibadah itu sendiri? Karena kalau seandainya ada ibadah, kemudian ada tujuan, kemudian ibadah itu kita lakukan dan tidak menyampaikan kita kepada tujuan ibadah itu, maka termasuklah yang di dalam hadis Nabi SAW, banyak umatku yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hanya itu yang didapat. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah di 2 hari Ramadan ini. Semoga amal-amal kita yang sudah kita lakukan, termasuk di luar Ramadan, Allah terima. Nah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan Quran Surat Al-Baqarah 183. Surat 2, ayatnya 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Nah, yang harus kita garis bawahi, berpuasa itu tujuannya agar kita bertakwa. Orang yang berpuasa, kemudian dia bertakwa. Orang yang sholat, kemudian dia bertakwa. Yang mengeluarkan zakat, kemudian dia bertakwa. Yang berhaji, kemudian dia bertakwa. Inilah ibadah yang sampai kepada tujuan. Termasuk puasa itu tujuannya agar kita bertakwa. Makanya berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi juga kita berpuasa, kemudian kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Kalau sekarang umat sekarang itu berpuasa, juga umat-umat terdahulu pun berpuasa. Dan tujuannya sama, agar jadi orang takwa juga. Bahkan puasa umat-umat terdahulu, sampai hari ini ada yang masih dikerjakan yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya menjadi sunnah. Nah, yang akan kita bahas perbekalan di dalam hal ini, tentu perbekalan supaya bagaimana cara puasa kita itu agar sampai kepada tujuan. Kalau cuma sekedar berpuasa, ibadah puasa itu ibadah yang paling ringan rukunnya. Cuma 2. Ibadah yang paling ringan rukunnya itu puasa.
Rukunnya cuma 2. Berniat di malam hari, kemudian menjauhi dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya kalau 2 hal ini kita penuhi, maka secara syariat puasa kita itu sebenarnya udah sah. Ya kan? Kalau secara syariat. Cukup dengan berniat di malam hari, jauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa, udah menuhin syarat. Makanya yang paling ringan rukunnya itu puasa. Nah, tapi puasa itu bukan hanya sekedar ini. Tapi yang paling penting setelah kita melakukan syarat-syarat dan rukun puasa itu semua, kemudian bagaimana caranya dengan berpuasa ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang paling penting setelah berpuasa. Dan tidak cukup hanya menyandarkan pada puasa. Ya. Kalau hanya berpuasa dengan 1 bulan, ya kan, berharap penuh kemudian menjadi orang yang bertakwa, ya tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena puasa itu hanya salah satu dari perintah Allah saja. Kalau hanya bersandar puasa 1 bulan terus jadi orang takwa. Sedangkan takwa itu sendiri mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua apa yang dilarang, baru sampai kepada tujuan. Nah, makanya dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bekal yang harus kita miliki agar kita sampai kepada tujuan takwa itu sendiri, minimal kita semua mengetahui apa yang Allah larang. Kedua, minimal mengetahui apa semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Itu udah minimal tuh. Karena dengan pengetahuan 2 hal ini, baru kita bisa menjalankan kata takwa. Tapi kalau kita tidak pernah mengetahui semua apa yang Allah larang, tidak mengetahui semua apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, maka yang terjadi nanti puasanya, dia berpuasa, tapi dia bergibah, dia berpuasa, tapi dia masih bohong. Ya. Dia Ramadan 1 bulan penuh, tapi pada saat hari raya menyentuh yang bukan mahramnya, dengan ipar jabat tangan, dengan ipar cepika-cepiki. Padahal itu diantara yang diharamkan di dalam syariat, di dalam Al-Quran surah An-Nur. Sedangkan tujuan dari berpuasa ini agar kita bertakwa, artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang yang berpuasa, yang melaksanakan perintah, yang menjauhi larangan, inilah yang sampai kepada tujuan. Coba kita buka surat yang sama. Ayatnya 1 dan 2. Suratnya sama, ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, di kata takwa itu ada angka 5, menjelaskan tentang gambaran orang-orang yang bertakwa. Di kata takwanya. Takwa yaitu mengikut segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Orang yang berpuasa kemudian dia mentaati 2 hal ini, inilah orang-orang yang berpuasa yang sesungguhnya. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia mentaati 2 hal ini, inilah orang-orang yang berpuasa yang sampai kepada tujuan. Kalau tidak, sah puasanya tapi tidak sampai kepada tujuan. Orang yang berpuasa, yang di dalam hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ghibah, orang yang berpuasa tapi dia berdusta, orang yang berpuasa dia berbohong, dia berpuasa dia bersumpah palsu, dia berpuasa tapi melihat dengan syahwatnya, maka Allah tidak membutuhkan puasa dari orang-orang yang seperti ini. Itu menunjukkan pahala puasanya sudah tidak ada. Tapi kalau secara syariat, ya,
dengan memenuhi rukun 2 tadi, maka puasanya sah. Tapi bagaimana dengan pahalanya? Dan ini diantara contoh-contoh orang-orang yang berpuasa tapi tidak sampai kepada tujuan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin untuk masalah puasa kita sudah terlatih. Ya. Kita semua sudah terlatih untuk menahan lapar dan haus, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita semua sudah terlatih. Karena sesuai dengan umur kita masing-masing. Yang umur 40 berarti udah 40 kali ketemu Ramadan. Yang 50 berarti udah 50 kali ketemu Ramadan. Yang 60 berarti udah 60 kali ketemu Ramadan. Artinya kita sudah terlatih untuk puasanya. Masalah lapar dan haus kita udah terlatih. Bahkan udah bertahun-tahun kita terlatih dalam masalah ini. Tapi PR kita berikutnya, yang harus kita latih lagi apa? Supaya Ramadan ini betul-betul menyampaikan kita kepada derajat takwa, yaitu dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Nah, puasa yang seperti inilah yang sampai kepada tujuan. Makanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Menahan lapar dan haus saja itu sah secara syariat saja. Tapi yang paling penting berpuasa menjauhi semua apa yang dilarang. Makanya sebenarnya mudahnya kita tuh sebenarnya cukup yang wajib-wajib dulu sebenarnya. Kalau dengan yang wajib saja sudah menjamin kita, ya, ada jaminan kita untuk masuk surga dengan yang wajib. Tapi yang wajib itu bukan hanya perintah. Ada yang dimaksud dengan yang dilarang itu semuanya wajib menjauhinya. Makanya yang kita ketahui hukum wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, itu hukum wajib. Nah, artinya seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti dengan orang tua, taat kepada suami, perintah-perintah yang wajib. Sebenarnya itu saja sudah cukup. Tapi jangan lupa yang kedua, wajib yang kedua itu apa? Menjauhi semua apa yang dilarang. Karena tidak ada larangan sunnah. Bukti kalau yang itu wajib juga, kalau dikerjakan, ya kan dosa tadi, dapat azab, berdampak buruk. Kalau ditinggalkan, di Quran surat An-Najm dapat pahala. Sama kayak sholat, puasa, zakat. Kebalikannya, kalau yang ini tadi kita jauhin dapat pahala, kalau kita kerjakan dapat dosa. Kalau yang perintah, sholat, puasa, zakat, haji, kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau tinggalkan kita dapat dosa. Sebenarnya dengan wajib yang ini saja udah menjamin kita masuk surga. Tapi kan kadang-kadang yang perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan. Ini yang menyebabkan puasanya orang-orang yang sia-sia pahalanya. Maka dalam hal ini, bekal kita untuk menuju Ramadan takwa itu minimal mengetahui semua apa yang Allah larang, mengetahui semua apa yang Nabi SAW larang. Nah, tujuan ini supaya terwujud, makanya di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan juga. Tujuannya buat apa? Karena Al-Quran ini sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan itu juga Allah turunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Agar mewujudkan program Allah di bulan Ramadan ini agar jadi orang takwa. Kenapa dengan Al-Quran? Karena semua apa yang Allah larang, semua apa yang Allah larang, mulai dari yang kecil yang besar itu ada di Quran. Makanya minimal, ya, kita tadi modal pertama untuk sampai kepada Ramadan takwa itu mengetahui apa yang Allah larang. Semua itu ada di dalam Al-Quran, khusus yang Allah larang. Yang kedua, yang Nabi larang. Tentu kita mengenal ini melalui hadis-hadis Nabi SAW. Nah, modal dua inilah yang akan membuat kita punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bekalnya, selain melaksanakan perintah, bekal pengetahuan yang sudah kita dapat dari guru-guru kita selama ini, tempat kita belajar, itu sangat menentukan. Yang mungkin selama ini yang udah kita pindahkan dengan catatan-catatan kita masing-masing, ya, dari gurunya, yang si A, si Fulan, si Fulan. Nah, pengetahuan dalam hal itu, itulah yang membuat kita punya kesempatan. Tapi kalau tidak punya pengetahuan tentang hal apa yang Allah larang, Nabi larang, jangankan punya kesempatan, bekalnya saja belum ada. Tapi paling tidak kalau kita punya pengetahuan tentang hal itu, bekal kita ada dan kita punya kesempatan. Tapi kalau tidak ada punya kesempatan. Kenapa? Karena syarat berpuasa takwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan.
Makanya Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Buka Quran surat yang sama, ayatnya 185. Suratnya sama, ayatnya 185. Ya, surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, minimal cara mengetahui apa yang Allah larang, ini yang paling minimal, kita membaca terjemah Quran itu udah minimal. Kalau yang belajar tafsir mungkin akan lebih banyak dapatnya lagi. Ya. Itu udah minimal. Karena dengan adanya kita membaca Al-Quran dan terjemahnya, itu akan mulai mengetahui, oh ternyata mendekati harta anak yatim itu tidak boleh. Setelah kita baca terjemahnya, oh ternyata bohong itu dosa besar. Oh ternyata menyentuh ifar, ya, itu termasuk dosa besar di dalam Quran. Ya, termasuk dosa besar. Ada larangannya dalam Quran surat An-Nur. Karena yang hasil pernikahan itu, ya yang hasil pernikahan semua, kalau kita laki-laki, yang boleh kita sentuh tangannya cuma istri dan mertua perempuan. Ya kan? Istri dan mertua perempuan. Siapapun itunya istri kita, tantenya istri, keponakan istri yang perempuan, maka itu haram buat kita, halal buat istri kita. Nyentuhnya. Nah begitu juga ibu-ibu. Yang boleh disalamin, disentuh tangannya itu cuma siapa? Suami dan mertua laki-laki. Itu yang boleh. Selain dari itu, kalau dari pihak laki-laki suami, tidak boleh. Omnya suami, uaknya suami yang laki-laki, keponakannya suami yang laki-laki, saudaranya suami laki-laki, halal buat suami, haram buat istri. Nah itu contoh saja. Itu dijelaskan di dalam Quran. Dengan adanya kita baca terjemah, mulai tahu, oh ini halal buat kita, oh itu haram buat saya, buat halal buat dia. Minimal itu udah. Ya kan? Dengan adanya itu kita tahu. Ya, makanya kalau yang belajar tafsir mungkin lebih banyak lagi dapatnya. Tapi dengan membaca terjemahnya itu minimal secara umum kita sudah tahu. Ya kan? Nah, itu contoh. Kenapa? Karena yang dilarang itu disebut di dalam Al-Quran. Yang Allah perintahkan disebut di Quran. Yang Allah larang juga disebut di Quran. Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah makanya di awal ayat ini Allah katakan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahru Al-Quran. Untuk apa? Untuk mewujudkan program Allah di bulan Ramadan agar kita jadi orang takwa. Makanya setelah Allah sebut sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda mana yang hak, mana yang batil. Mulai tahu.
mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Minimal secara umum kita mulai mengetahui dasar-dasar yang boleh dan tidak, haram dan halal, hak dan batil. Dengan adanya pengetahuan tentang hal ini, yang kita semua sudah belajar dari guru sipulan, guru ini, guru itu, udah kita dapat. Yang mungkin kita semua sudah memindahkan materi itu di catatan pribadi-pribadi kita masing-masing. Nah, itulah yang menjadikan kita punya kesempatan untuk jadi orang takwa. Pengetahuan dalam hal yang halal dan boleh, haram dan tidak, inilah yang akan yang menjadikan kita punya kesempatan untuk jadi orang takwa. Makanya puasa itu hanya satu dari perintah Allah saja. Sedangkan Ramadan perintahnya dan tujuannya agar bertakwa. Jadi dua perintah, puasa perintah, takwa juga perintah. Bukan hanya puasa. Makanya kalau cuma puasa tadi, ya alhamdulillah anak-anak kita udah puasa semua. Ya kan? Bahkan 1 bulan penuh. Udah berulang, ini tahun kesekian kalinya mereka berpuasa. Ya kalau cuma sekedar berpuasanya, untuk kelasnya kita bukan hanya berpuasa. Berjuang bukan hanya berpuasa, tapi berjuang melatih diri, ya kan? Agar diri ini punya perilaku menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka bekal yang pertama, kita harus tahu apa yang Allah perintahkan. Semua itu ada di Quran. Yang kedua, kita harus tahu semua apa yang Nabi SAW larang, itu di dalam sunnahnya. Maka lengkap sudahlah pengetahuan kita dalam hal ini. Setelah kita punya pengetahuan dalam hal ini, maka kita semua punya kesempatan. Baru punya kesempatan, Pak, belum jadi orang takwa. Paling tidak punya kesempatan untuk jadi orang takwa. Kenapa? Karena kita sudah punya bekal itu. Kita tahu apa yang Allah haramkan. Kita tahu apa yang Nabi larang. Paling tidak itu bekal untuk menuju takwanya. Nah, pengetahuan dalam hal ini kemudian kita amalkan saat kita berpuasa dan setelah berpuasa nanti, itulah yang Allah sebut dalam Quran bertakwa. Artinya berpuasa mengamalkan ilmu, berpuasa mengamalkan pengetahuan tentang haram dan halal tadi, baru jadi orang takwa. Kalau punya pengetahuan berpuasa tapi tidak diamalkan, punya kesempatan pun tidak. Kalau puasanya sah, tapi untuk sampai kepada takwa belum tentu. Nah, orang yang mengamalkan pengetahuan ini ke dia berpuasa, itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat 7. Ayatnya 171. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 171. Wa isnataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Ya, baru jadi orang takwa. Berpuasa, amalkan pengetahuan kita yang kita dapat dari guru-guru kita. Di dalam ayat ini, Allah berfirman, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Kalau yang di dalam hadis Nabi SAW, sepeninggalanku, kalian tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Kalau kalian berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Nabi SAW, dua kitab yang menjamin kalau kita berpegang teguh kepadanya, Nabi SAW yang menjaminnya tidak akan pernah
sesat. Tidak akan celaka, ada jaminan. Nah, kalau yang di dalam ini ayat khusus tentang Al-Quran. Kemudian setelah Allah perintahkan pegang dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, ingatlah selalu. Kemudian amalkanlah apa saja yang tersebut di dalamnya. Baik yang tersebut itu berupa perintah yang harus kita kerjakan, ataupun berupa perintah yang jangan dikerjakan. Makanya kita tuh beribadah itu bukan hanya sekedar beramal ma'ruf. Kalau sekedar beramal ma'ruf, ya insya Allah kayaknya kita udah. Tapi perintah Allah itu setelah beramal ma'ruf, baru nahi mungkar. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, inilah tugas kita. Mungkin untuk perintah, seperti sholat, ada bagian-bagiannya. Ada wajib, ada sunnah. Puasa sama, ada wajib, ada sunnah. Haji, umroh, wajib, sunnah. Tapi kalau larangan, semuanya wajib. Tidak ada yang sunnah. Jauhin larangan sunnah, tidak ada. Semuanya wajib. Tapi kalau sholat ada wajib, ada sunnah. Kalau puasa ada wajib, ada sunnah. Artinya cukup yang wajib sujud saja sudah bisa menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, kemudian di dalam ayat ini setelah Allah perintahkan apa saja yang tersebut di dalamnya amalkan, entah itu berupa perintah atau larangan, kemudian apa kata Allah? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasanya yang seperti inilah yang berhasil sampai kepada tujuan. Bukan hanya sah puasanya saja, tapi juga sampai kepada tujuan. Yang berpuasa menjauhi larangan. Berpuasa menjauhin larangan. Larangan apa saja, baik itu yang berkaitan dengan lisan yang masuk maupun yang keluar. Karena ada yang larangan berupa masuk, berupa makanan haram. Atau yang keluar berupa ucapan yang haram. Jauhin. Apalagi penglihatan yang diharamkan, melihat dengan syahwat, mendengar yang diharamkan, kaki, tangan, kaki, penyakit hati yang diharamkan. Nah, orang yang berpuasa menjauhi apa yang diharamkan yang berkaitan dengan anggota tubuh kita tadi, mulai dari hati, lisan, penglihatan, pendengaran, tangan, perbuatan tangan, dan kaki kita, itulah orang-orang yang berpuasa yang sesungguhnya. Yang mendapatkan jaminan keluar dari puasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang mendapatkan jaminan terhapus dosanya. Bahkan mendapatkan jaminan masuk surganya pun pintunya dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, yang kita sudah 50 tahun, yang kita udah 60 tahun ini, sudah mulai di tahun keberapa? Kita yang berpuasanya udah seperti ini. Yang memang Allah minta seperti ini. Kalau udah 5 tahun belakang ini, udah 5 tahun udah seperti ini, alhamdulillah. Ya, tapi kalau misalnya masih ada bercampur baur antara hak dan yang batil, mari di Ramadan ini kita perbaiki. Kita tidak pernah tahu. Karena di bulan Ramadan ini nanti, pas di malam Lailatul Qadar di surat Ad-Dukhan, takdir kita akan diangkat untuk 1 tahun ke depan. Di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan itu, pengangkatan takdir kita di Lauh Mahfuz itu, saat terjadinya di malam Lailatul Qadar ini nanti. Jadi setiap tahun diangkat Jadi per tahun takdir kita tuh diangkat ternyata dalam Quran. Pas nanti terjadinya di bulan Ramadan. Nah, saat terjadinya malam Lailatul Qadar nanti, semua malaikat termasuk malaikat maut itu udah nerima catatan, Pak. Siapa-siapa yang akan diwafatkan di Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan. Malaikat maut udah dapat catatannya. Di Quran surat Ad-Dukhan dijelaskan. Yang akan naik derajatnya, malaikat rahmat udah dapat catatannya itu. Yang akan turun derajatnya, malaikat juga udah dapat catatan. Jadi setiap malaikat bertugas itu mendapatkan catatan-catatan per tahun yang akan diberikan catatannya nanti pada saat terjadinya di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau seandainya di malam Lailatul Qadar itu nanti malaikat mau diberikan catatan dan itu ada nama-nama kita, berarti ini Ramadan terakhir kita, Pak. Berarti Ramadan terakhir kita. Maka perjuangkanlah. Kalaupun seandainya nanti tidak ada, ya kan? Berarti ini menjadi Ramadan terbaik kita. Tapi paling tidak
ada kesempatan lagi, jadikan lagi Ramadan terbaik. Kita tidak pernah tahu itu. Berapa banyak doa-doa saudara-saudara kita yang sama di akhir Ramadan tahun kemarin, yang dia ingin sekali sampai ke Ramadan ini, detik-detik Ramadan sampai, tapi Allah tidak izinkan. Nah, sekarang kita masih diberi kesempatan. Maka berpuasalah sesuai dengan keinginan Allah, yang betul-betul memenuhi syaratnya. Jadi kalau untuk secara puasa tadi, ya itu tadi, alhamdulillah kita udah terlatih nih. Jadi kalau kita tuh atlet, ya kan, luar biasa, udah latihan 50 tahun. Udah latihan selama 40 tahun, artinya tidak diragukan lagi kalau masalah puasa, lapar dan hausnya. Nah, cuman yang perlu kita latih lagi, yang harus kita perbanyak pengetahuannya tentang apa yang Allah larang, Nabi larang, kemudian kita mempraktekkan, mengamalkan hal-hal yang Allah larang itu dengan cara menjauhinya. Nah, itu yang butuh kita latihan. Karena gambaran orang-orang yang berpuasa, yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berpuasa, kemudian dia menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, pengetahuan dalam hal ini tadi, itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjamin orang-orang takwa itu langsung masuk ke surganya Allah Ta'ala. Tentu juga malam Lailatul Qadar disebut dengan malam kemuliaan. Tentu juga miliknya orang-orang yang mulia. Bukan miliknya orang-orang yang sembarangan. Maka raihlah kemuliaan itu dengan cara bertakwa. Buka Quran surat 49 ayatnya 13. Surat 49 ayatnya 13. Surat 49 ayatnya 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, kemuliaan itu dilihat dari seberapa jauh pandainya kita melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan seberapa pandainya kita menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kemuliaan itu dilihat dari itu. Artinya, semakin bisa kita dalam dua hal ini, maka semakin mulia kita di hadapan Allah. Dan kemuliaan itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Termasuk juga malam kemuliaan itu juga miliknya orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya di dalam ayat ini, wahai manusia, Allah katakan, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Berbangsa-bangsa, setiap bangsa nanti ada sukunya. Bahkan ada bahasanya masing-masing. Tujuannya agar kita saling mengenal. Kemudian tidak menjadikan mulia seseorang itu karena bangsanya. Tidak menjadi mulia seseorang itu karena sukunya, tidak. Ya, atau karena keturunannya, juga tidak. Tapi di sisi Allah yang membuat seseorang itu mulia, itu karena perbuatan amal baiknya. Amal baik dalam hal perintah, amal baik di dalam hal yang dilarang. Tidak akan pernah dikatakan taat kalau ada orang yang hanya melaksanakan perintah tapi masih melakukan apa yang dilarang. Tidak akan pernah mendapatkan gelar takwa kalau ada orang yang hanya melaksanakan perintah tapi larangan dikerjakan. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, maka taati semua apa yang diperintah dan yang dilarang. Jadi orang takwa.
Tidak akan pernah disebut kita beramal ma'ruf nahi mungkar kalau cuma perintah saja yang dikerjakan. Tidak tergolong orang-orang yang baik. Tidak tergolong orang-orang yang taat kalau larangan masih dikerjakan. Nah, ini yang harus kita latih ke depan. Makanya dalam hal ini ya minimal kita punya waktu khusus untuk Al-Quran. Yang pertama. Kenapa? Karena semua apa yang Allah larang tadi ada di Al-Quran. Kita harus punya waktu khusus dengan Al-Quran. Setiap hari itu harus punya khusus. Kita baca Al-Quran, Arab dan artinya. Dengan hal itu yang kita baca, maka kita akan satu persatu mengenali apa yang Allah larang. Apa yang Allah tidak perbolehkan terhadap kita. Nah, dengan adanya kita pengetahuan ini, paling tidak kita akan punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang beramal. Seperti yang di dalam ayat ini, yang sampai kepada derajat takwanya, amal orang yang seperti inilah yang Allah terima di dalam Al-Quran. Tapi kebalikannya juga, orang yang beribadah tapi mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan juga. Bahkan ada di dalam Al-Quran, Allah tidak menerima amal-amal orang-orang yang seperti itu. Coba kita buka Quran surat 5, Al-Ma'idah, ayatnya 27. Quran surat Al-Maidah 5 ayatnya 27. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Lanjutkan satu ayat lagi. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadikanlah pelajaran kisah Habil sama Qabil. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah kisahkan. Kisah siapa? Bapaknya Qabil sama Habil, Nabi Adam alaihissalam. Kalau kisah Nabi Adam dengan iblis itu di surat Al-Baqarah. Jadi saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, malaikat pun sujud, ternyata iblis tidak mau. Kemudian Allah katakan karena iblis tidak mau, Allah katakan menyombongkan diri. Nah, dari situlah definisi sombong ya terlahir dari ayat itu. Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kebenaran itu dalam Al-Quran dua, tidak dikatakan kebenaran yang di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Orang yang berbuat baik itu mendapat sorga. Berbuat baik itu ternyata dua. Yang melaksanakan perintah menjauhi larangan baru dikatakan baik. Nah, saat perintah kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa, perintah Allah kepada mereka berdua, apa kata Allah? Wahai Adam, tinggallah dan istrimu di dalam sorga. Perintah Allah. Kemudian makan semua yang ada di dalam sorga. Dengan nikmat, semuanya. Kecuali yang satu ini, kata Allah. Semua apa yang Allah perintahkan dilakukan. Ya. Dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya. Tapi saat apa yang dilarang, semuanya boleh, cuma satu yang dilarang, diembat juga. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, Allah keluarin surga. Karena sombong.
Orang yang tidak mau melaksanakan perintah itu sombong dalam Quran. Yang Allah larang dikerjakan juga sombong juga dalam Quran. Sama-sama sombong. Makanya sama-sama Allah keluarin juga dari surga. Kenapa? Karena ini kebenaran. Ini juga kebenaran. Bedanya yang ini kerjakan, yang ini jangan kerjakan. Sama-sama menghasilkan amal soleh. Ini sama-sama prestasi, Pak. Cuma kita kadang-kadang masalah larangan ini seolah-olah bukan prestasi. Contoh misalnya anak-anak. Anak-anak kalau udah bisa baca Quran, tuh orang tuanya senang, kasih hadiah. Apalagi udah bisa hafal Quran, kita anggap itu prestasi, kasih hadiah. Tapi jarang, ya kan? Mungkin apa memang kita tidak tahu, kalau ada anak-anak yang jauhin larangan itu, ya kita anggap biasa-biasa saja. Seolah-olah bukan prestasi. Padahal dalam Al-Quran, orang yang sholatnya khusyuk, ya kan beriman sholat khusyuk, ada surga Firdaus bagi. Tapi dalam Al-Quran di surat An-Najm, orang yang jauhi dosa-dosa besar juga, Allah janjikan surga terbaik untuk dia. Masya Allah. Sama-sama prestasi. Cuma kita tuh kadang-kadang kurang terlatih saja dalam urusan ini. Karena seolah-olah ini bukan ibadah. Jadi kurang motivasi. Yang ini tadi seolah-olah ibadah. Dari kecil kita udah dapat pelatihan. Bahkan kadang-kadang kita juga udah dapat hadiah dari orang tua. Yang ini tadi tidak ada. Pelatihannya kurang. Hadiahnya pun tak ada di sini. Seolah-olah ini bukan prestasi. Padahal dalam Quran, kalau berhasil dalam dua hal ini, itu prestasi terbaik, Pak. Hadiahnya sama-sama surga. Ini surga, ini surga. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Jadi saat kita menjauhi apa yang Allah larang, Nabi larang, itu luar biasa pahalanya. Besar pahalanya. Sama kayak kita misalnya baca Quran, sedekah, sholat. Sama, besar pahalanya. Ini juga besar juga pahalanya. Nah, tapi kalau dua-duanya, kenapa Allah ceritakan di dalam ayat ini? Diawali dengan Allah katakan, ceritakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Supaya apa? Jadi pelajaran buat kita, maksudnya yang masih hidup ini. Jadi pelajaran, oh berarti kalau begini salah. Oh berarti kalau seperti ini kita belum benar, ada perbaikan. Kisah tentang kedua putra Adam, yang ketika keduanya sama-sama berkurban. Kemudian Allah katakan, kurban salah seorang dari mereka itu diterima, Habil diterima, Qabil tidak diterima. Sama-sama berkurban. Bukan tidak berkurban. Ya, kalau kita sekarang itu sama-sama sholat, sama-sama puasa. Ya kan? Sama-sama puasa. Yang umroh sama-sama umroh. Tapi ada itu Pak yang diterima, ada yang tidak. Nah yang menyebabkan di antara pahalanya tidak diterima itu, amalnya tidak diterima. Kalau si Qabil, dia setelah berkurban, dia berkata kepada saudaranya, sungguh aku akan membunuhmu. Ucapan saudaranya, Habil, sungguh aku akan membunuhmu. Mendengar perkataan saudaranya seperti ini setelah berkurban, kan setelah berkurban dia berkata demikian. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Kalau Habil berkata ini Pak, secara umum, ya kan? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa, itu secara umum. Tapi kalau misalnya, kalau kita uraikan satu persatu di dalam kehidupan kita, kita nasihatin kawan, Pak, Bapak tuh rajin sholat, Pak. Tapi Bapak kok bohong terus sih? Kalau bahasa Palembang tidak terima Pak sholatnya. Kalau bahasa Habil tuh kayak itu. Cuman Habil tuh bilangnya secara umum. Ibu tuh sholat, puasa Senin Kemis, ya kan? Apalagi ngaji rajin, tapi dengan tetangga udah teguran, tidak diterima Bu ibadahnya. Maksudnya kayak itu. Kalau Habil kan hanya secara umum Pak. Secara umum. Jadi orang yang beramal tapi tidak bertakwa maksudnya tidak diterima. Jadi kalau kita uraikan satu persatu ya kayak itu. Pak, Bapak tuh udah haji Pak 2 kali. Tapi sholatnya masih jarang-jarang. Tidak diterima Pak hajinya. Nah kira-kira kayak itu. Ya kan? Nah contohnya kayak itu. Jadi kalau kita uraikan lebih banyak lagi sebenarnya maknanya. Cuman Habil bilang itu hanya secara umum. Ya kayak itu kalau kita. Kemudian di akhir ayat ini Allah katakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Habil lagi yang berbicara di ayat berikutnya. Jadi seolah-olah ini apa? Dialog. Setelah itu apa lagi? Habil berkata, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuhku,
Karena dia ngancam mau bunuh tadi. Habil berkata apa lagi? Aku tidak akan gerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Aku takut kepada Allah. Nah ini Pak yang teladan yang harus kita tiru, yang harus kita taati. Habil ini Pak dalam kondisi darurat, ya Pak, tetap aja apa yang Allah larang itu tidak mau ngelakuin. Ya. Karena berapa banyak kadang-kadang Pak di masyarakat kita itu darurat, haram pun hayo, ya kan? Karena merasa darurat tadi. Padahal masih banyak jalan yang lain. Artinya menjauhi larangan ini dalam kondisi apapun, Pak. Menjauhi larangan ini dalam keadaan apapun. Entah kita saat sendiri, saat dihayal orang-orang ramai. Makanya di dalam Al-Quran itu, jauhi dosa yang tersembunyi maupun yang terlihat. Walaupun yang terlihat itu potensi dosanya lebih besar nanti, Pak. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa di tempat umum, itu potensi dosanya lebih besar. Kenapa? Ada potensi dosa jariah. Kalau dilihat orang. Karena khawatir nanti orang niru. Nah, misalnya kayak itu. Tapi bukan berarti dosa tersembunyi juga boleh. Ya kan? Tapi potensi besarnya dosa itu di halayak ramai. Makanya ada larangan jauhin dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, Habil pun sama. Nah, ini yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam mengerjakan perintah, istiqomah dalam menjauhi larangan. Jadi kalau udah wajib, tidak ada alasan. Jadi istiqomah itu, Pak, bukan hanya saat kita seperti saat ini saja. Sehat, lapang, sedang tidak diuji. Kalau kita sedang sehat, sedang lapang, tidak diuji, ya insya Allah bisa semua. Tapi Allah minta itu dalam keadaan apapun. Ya kan? Jadi kalau misalnya hari-hari ini percakapan Habil di ayat 28 itu, kalau engkau Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ya kalau misalnya ibu-ibu ada yang laporan, tante, tuh kawan tante tadi tuh ngomongin tante terus, ngomong di aib tante dibuka, biar kelah, maafkan baik. Nah itu prinsip Habil itu. Ya kan? Jadi sekalipun saat dibuka aibnya, digunjingin, kata Habil, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk tidak membalas maksudnya. Nah itu bahasa hari-hari kita tuh kayak itu. Difitnah, udah dibiarin, tidak usah ikut-ikut fitnah orang. Iya kan? Karena itu jadi amal soleh kita, Pak. Saat kita dibuka aib kita, saat kita dihinakan orang, kemudian kita tidak balas, itu amal soleh yang luar biasa, Pak. Nah saat kita berpuasa dibegitukan orang, maka puasa kita ngapus dosa, menjauhi larangan ini ngapus dosa. Wajar Pak, orang yang keluar dari Ramadan itu, asal betul-betul dia melaksanakan takwanya. Kenapa? Karena dari perintah dia ngapus dosa, jauhin larangan juga ngapus dosa. Benar-benar bisa habis kalau memang seperti itu. Tapi kan kenyataannya hanya yang ini saja, seolah-olah ini enggak. Dengan menjauhi larangan itu sebab Allah ngampunin dosa kita. Kalau puasa udah ngapus dosa, jauhin larangan juga ngapus dosa. Karena ini sama-sama prestasi. Prestasi terbaik orang beriman itu loh Pak. Sampai keimanan kepada derajat takwa. Dan baru sempurnalah ibadahnya orang-orang beriman kalau seperti ini. Jadi apapun itu, entah kita dihinakan dengan ucapan, entah kita dihinakan dengan tulisan, tidak perlu membalas, karena itu termasuk ibadah. Makanya ujian ibadah yang satu ini lebih berat. Tapi kalau kita berhasil dalam dua hal ini, maka yang satu ini menghapus dosa, yang ini juga akan menghapus dosa. Coba lihat surat An-Najm. Suratnya 53. 31, 32. Lima tiga, 31, 32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal
wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, di ayat 31 di pertengahan ayat, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Siapa orang jahat itu? Orang yang melakukan apa yang Allah larang. Apa yang Nabi larang, itu orang jahat. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Orang yang tidak mau melakukan ibadah sholat yang kalau sudah wajib padanya, tidak mau melaksanakan perintah yang wajib, itu juga orang jahat. Sama jahatnya. Yang tidak mau sholat, yang tidak mau puasa, tidak mau zakat, padahal dia wajib, sama. Yang melakukan apa yang Allah larang juga, ya sama, jahat. Nah terus ke yang kedua, di dalam ayat ini, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, itu dengan pahala yang lebih baik. Pertanyaannya, siapa orang baik itu? Kalau di dalam ayat ini orang baik itu yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Nih, orang baik ini. Makanya perintah itu kalau dikerjakan, itu orang jahat. Kalau ditinggalkan, jadi orang baik, itu dapat pahala surga. Orang yang jauhin dosa besar itu dapat pahala, balasan. Makanya kalau kita berpuasa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dari perintah ini kita udah dapat pahala, dihapus dosa, jauhin larangan dosa-dosa besar juga dapat pahala, maka ngapusnya cepat. Maka terwujudlah tujuan Ramadan itu, selain bertakwa, Ramadan itu bulan pembakaran dosa, atau disebut sebagai bulan penghapus dosa, kalau berjalan seperti yang Allah kehendaki. Karena dua-duanya udah ngapus. Karena sama-sama baik ini, iya kan? Tapi dua-duanya juga bisa menghasilkan dosa besar. Kalau tidak sholat, melakukan dosa besar, sama jahatnya. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Nah ini gambarannya. Nah inilah tugas kita yang harus kita realisasikan di bulan Ramadan ini sampai ke 11 bulan berikutnya. Yang ini bukan hanya pas di Ramadan saja. Kalau seandainya ini hanya di Ramadan saja, kemudian setelah Ramadan kita lakukan lagi, habislah seluruh amal kita yang selama Ramadan itu kita gunakan untuk kebaikan. Bisa habis. Karena hukum ini bukan hanya di Ramadan saja, berlaku di 11 bulan setelah Ramadan. Artinya apa yang sudah kita latih selama di Ramadan ini, melatih diri menjadi orang yang bertakwa, itu harus kita pertahankan sampai 11 bulan setelah Ramadan. Bahkan di dalam Al-Quran bukan hanya 11 bulan. Sampai kapan ini? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai jelas kamu mati dalam keadaan seperti ini. Bukan 1 hari 2 hari ternyata. Bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Tapi batasnya sampai mati. Baru yang di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr. Ya kan? Ya ayyatuhan nafsu ma'inna. Jadi batasannya itu bukan 1 tahun 2 tahun. Yang harus kita latih diri ini. Dan kalau sudah bisa, pertahankan, jangan sampai kita mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, tapi kalau kebalikannya,
Bagaimana kalau kebalikannya? Perintah kerjakan, kemudian ada hal-hal dosa satu saja yang kita kerjakan, maka itu menjadi penyebab hapusnya pahala. Di antara penyebab, selain dari syirik. Mungkin selama ini kita tahu kalau syirik itu ngapus pahala. Betul. Tapi ada dosa-dosa yang lain juga, termasuk dosa lisan itu juga bisa menghapus pahala. Cuma catatan sholatnya masih ada. Catatan puasanya masih ada, tapi pahalanya udah tidak ada. Karena yang hilang itu bukan amalnya, tapi pahalanya saja. Kalau sholat kita masih tercatat, puasa kita masih tercatat, sedekah kita masih tercatat, tapi pahalanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena dosa besar itu menghapus pahala. Selain dari syirik. Nah, makanya penting dalam hal ini, harusnya kita betul-betul benci terhadap dosa-dosa besar. Kenapa? Mengingat dampak buruk dari dosa besar ini bisa menghabiskan seluruh amal. Harusnya kita memperlakukan dosa itu benar-benar seperti itu. Saat ada kesempatan, peluang kita melakukan dosa, harusnya kita benci, menjauh. Kenapa? Karena kita lihat dampak buruk dari dosa itu luar biasa. Di dunia kita akan kehilangan amal soleh, di akhirat kita akan kehilangan amal soleh. Dampak dari dosa besar. Coba buka surat 9. Ayatnya 69. Surat At-Taubah. Ayatnya 69. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, kalau di dalam hadis Nabi SAW disebut ucapan batil itu ada 4 yang disebutnya. Apa? Bohong, dusta, gibah, sumpah palsu. Yang dicontohkan misalnya diuraikan di dalam hadis Nabi yang lain itu ada pedagang yang menjual barangnya, ditawar sekian, dia mengatakan itu baru modal, padahal udah dapat keuntungan, itu termasuk sumpah palsu. Ya, yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita selama ini. Makanya dosa lisan itu hampir mirip dengan dosa syirik. Kalau dosa syirik menghapus seluruh amal, begitu juga dosa lisan menghapus seluruh amal. Makanya berpuasa menjauhi semua apa yang dilarang. Nah, di dalam ayat ini, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Ucapan batil itu ada lagi dalam Al-Quran apa? Yang ingkar janji itu termasuk ucapan batil. Ingkar janji itu ucapan batil termasuk. Kemudian di dalam ayat ini, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Yang di dalam hadis Nabi SAW, ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Ini pada saat hari kiamat.
Dia bawa seluruh amal-amal solehnya. Amal sholatnya dibawa, puasanya dibawa, sedekah, ngaji, semua dibawa. Tapi amal itu habis. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, terutama dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia itu bisa ngabisin amal, Pak. Makanya penting dalam hal ini kita menjaga apa yang keluar dari lisan kita, apa yang masuk dari lisan kita. Bahkan kalau misalnya orang ini wafat dan kemudian dia tidak sempat tobat nasuha, amalnya Allah tidak timbang. Yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, yang kisah tentang orang banyak amal soleh tapi masuk neraka, ternyata di Quran ada juga, Pak. Orang banyak amal soleh tapi masuk neraka, ada. Iya. Di antaranya ini, kalau tidak sempat tobat. Satu ayat lagi, kita buka surah Al-Kahfi. Surah 18. Ayatnya 103 sampai 106. Surah 18. Ayatnya 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka, itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ya, jadikanlah pelajaran hidup pesan Allah di dalam ayat ini. Sama, diawali dari ayat 103, perintah Allah, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa dia? Di ayat berikutnya Allah katakan, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia. Sedang mereka mengira sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Masya Allah, coba. Bukan orang-orang yang tidak ada amal baik, bukan. Dia punya amal baik. Tapi di samping dia suka berbuat kebaikan, di ayat berikutnya, mereka juga Allah katakan suka ngingkarin ayat-ayat Allah. Kalau misalnya bahasa mudahnya, perintah kerjakan, larangan kerjakan, perintah kerjakan, larangan kerjakan. Yang kedua, penyebabnya, mereka tidak percaya pertemuan dengannya. Maka apa kata Allah? Sia-sia amal mereka. Artinya mereka punya amal, tapi sia-sia. Dan Allah tidak akan memberi penimbangan terhadap apa yang telah mereka lakukan selama hidup. Jadi amalnya ada, tapi Allah tidak timbang. Tidak berlaku ayat yang sekecil zarah ditimbang, keburukan, kebaikan, tidak. Untuk orang ini tidak. Di antara penyebabnya. Nah makanya puasa itu sebenarnya tujuannya mencakup semua.
Tapi di masyarakat kita tuh ada juga. Karena katanya berpuasa itu sudah jadi orang takwa, cukup puasa saja. Ada yang tidak sholat. Puasanya full Pak 1 bulan. Sholat enggak? Enggak. Karena cukup dengan berpuasa udah jadi orang takwa. Ada juga yang puasanya oke, dia belum sholat. Ya, dalam hal perintah saja belum jalan. Kemudian di ayat berikutnya, selain Allah tidak terima amal soleh mereka dan Allah tidak timbang, ini dalil orang soleh, orang banyak amal, tapi masuk neraka juga nih di Quran ini Pak. Ini kalau di hadis ada, di Quran juga ada ternyata. Di ayat 105-nya, demikianlah balasan mereka itu. Selain tidak ditimbang, amalnya sia-sia, tempat mereka neraka jahanam. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Karena mereka menjadikan ayat-ayatku sebagai termasuk mempermainkan agama sendiri Pak. Termasuk mempermainkan iman sendiri. Kalau perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, itu termasuk mempermainkan agamanya sendiri. Mempermainkan imannya sendiri. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang di dalam hadis Nabi SAW, amal soleh itu adalah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya itu adalah amal soleh. Walaupun yang lain itu termasuk harta. Rumah, mobil, keluarga itu termasuk harta kita. Nah, seperti layaknya rumah itu harta. Pakaian kita itu harta. Apa yang kita miliki saat ini itu harta. Tapi harta dunia. Nah, harta dunia itu kadang-kadang Pak kita pelihara. Kita jaga supaya tidak rusak, tidak hilang. Misalnya Bapak yang punya mobil itu dibuatin rumah tuh mobilnya. Namanya garasi. Bentuk apa itu Pak? Bentuk cara kita menjaganya. Supaya apa? Supaya tidak rusak. Supaya tidak hilang, diadakan perawatan, ya kan? Sama pakaian juga kita buatin lemari. Apalagi yang perhiasan dunia yang termasuk barang mahal misalnya, kita simpan di tempat-tempat tertentu yang hanya kita sendiri tahu, yang kodenya hanya kita sendiri yang tahu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga itu supaya tidak rusak, apalagi sampai hilang. Itu betul harta. Tapi harta yang sebenarnya itu adalah amal soleh kita. Artinya tidak salah kalau harta dunia itu kita perlakukan seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya harta dunia saja harus seperti itu, ya kan? Penjagaan dalam bentuk penjagaan kita supaya tidak rusak dan hilang. Nah, bagaimana penjagaan amal-amal soleh kita tadi supaya juga tidak rusak dan tidak hilang begitu saja. Maka jagalah dia dengan baik. Karena indah yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga perbekalan kita dari apa yang sudah kita dapat dari guru-guru kita selama ini semakin menguatkan hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.